Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinastia dengan NIM 22002245 dari sesi 127 mata kuliah manajemen satuan pendidikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku mengenai manajemen pendidikan pada tinjauan teori dan praktis. Di sini pada buku ini ada beberapa daya yang ada dalam suatu organisasi oleh sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Ini juga merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan kegiatan operasional yang dilakukan oleh masing-masing sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Bertujuan agar dilakukan oleh sendirian oleh manajer saja. Itu menurut pendapat Isnan juga merupakan inti dari pelaksanaan dari segala kegiatan operasional dalam satu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen merupakan serangkaian proses kegiatan untuk dapat mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan orang lain dalam mengelola sumber daya yang ada di dalam organisasi. Manajemen juga merupakan proses kerja yang sistematik, komprehensif untuk mengembangkan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen. Menurut Andang pada tahun 2014. Sementara menurut Engkoswara dan Aan pada tahun 2018, menyatakan bahwa manajemen pendidikan itu merupakan serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan sampai evaluasi, serta pelaporan secara sistematis terhadap kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Jadi, manajemen pendidikan adalah kegiatan pengembangan pendidikan secara sistematis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, dan controlling. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan ini yang pertama ada menciptakan potensi peserta didik, mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, edukatif, aktif, dan bermakna, mengoptimalkan peran tenaga pendidik sebagai manajer di lingkungan sekolah, membekali tenaga pendidik dengan ilmu manajemen sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, dan mencapai tujuan pendidikan rasional nasional yang secara efektif serta efisien. Ruang lingkup manajemen pendidikan ini ada manajemen kurikulum, manajemen sarpas, manajemen peserta didik, manajemen keuangan, pendidik dan tenaga kependidikan, humas, dan layanan khusus. Kita masuk ke bab 2 mengenai landasan manajemen pendidikan. Landasan dapat diartikan sebagai dasar pondasi maupun asas. Landasan manajemen ini merupakan dasar dalam pelaksanaan manajemen pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan merupakan kegiatan merencanakan dan mengorganisasikan, mengarahkan atau menggerakkan, serta mengawasi seluruh kegiatan tujuan pendidikan yang dapat dicapai secara efektif dan efisien. Falsafah manajemen pendidikan dapat dilihat dari hakikat tujuannya. Hakikat tujuan ini berupa hakikat manusia dan hakikat kerja. Semakin tinggi penghargaan yang diterima oleh seseorang, akan semakin tinggi pula kinerja yang dirasakan. Penghargaan tidak hanya berupa finansial, tetapi juga berupa non-finansial. Efektif dan efisien yang merupakan tercapainya tujuan dengan penggunaan sumber daya yang tertentu. Capaian tujuan ini dapat dilihat secara kualitatif dan kuantitatif. Pandangan tentang manajemen pendidikan eh, menurut manajemen dapat dipandang sebagai ilmu dan sebagai seni. Manajemen sebagai ilmu menurut Gulick dalam Nanang Fatah adalah apabila teori-teori yang mampu menuntun manajer dengan memberikan kejelasan bahwa yang ada harus dilakukan pada situasi tertentu dan kemungkinan mereka meramalkan akibat-akibat dan tindakan-tindakannya. Berdasarkan uraian
Sebelumnya, pandangan pendidikan ini adalah ilmu dan seni dalam mewujudkan tujuan masa depan melalui sebuah pendidikan dengan sebuah sistem. Pendapat ini juga mengajarkan bahwa pendidikan tidak hanya bersifat formal, tapi informal dan non formal juga termasuk. Tujuan pendidikan ini yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, yang kedua meningkatkan kualitas kinerja sekolah, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di sekolah. Pendekatan manajemen pendidikan ini menurut KOS dalam Ekoswara dan Komariah tahun 2010 dibedakan atas empirikal atau kasus. Yang kedua, perilaku antar pribadi. Dan yang ketiga, perilaku antar kelompok. Pada bab ketiga, kita akan membahas tentang organisasi lembaga pendidikan. Yang pertama, definisi lembaga organisasi pendidikan, yaitu organisasi secara etimologi berasal dari kata Latin, yaitu organum, dan berarti alat. Sedangkan menurut bahasa Inggris, yaitu organism. Organisasi merupakan suatu proses dalam mengatur kerja dan tugas personil untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Organisasi juga merupakan institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerja sama sebagai suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya 2 orang atau lebih yang dapat berfungsi mencapai satu sasaran ataupun rangkaian sasaran. Ini menurut Saiful pada tahun 2019. Organisasi juga perpaduan sumber daya manusia yang dikelompokkan berdasarkan struktur, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Dalam organisasi lembaga pendidikan merupakan berkumpulnya orang-orang yang mempengaruhi segala kebijakan pendidikan di lembaga tersebut. Orang-orang tersebut adalah aktor yang akan menghasilkan segala keputusan demi kemajuan lembaga pendidikan yang dinaunginya. Jenis lembaga organisasi ada dibedakan atas sistem pengorganisasiannya. Pengorganisasian ini menurut Hick dan Goulet pada tahun 1975 terdapat beberapa komponen yang berpendapat pengorganisasian ini merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia sehingga pekerja dapat diselesaikan dengan sukses. Jenis-jenisnya itu ada organisasi formal yang memiliki kedudukan, hierarki, kekuasaan, kedudukan, dan garis kekuasaan. Organisasi informal yaitu organisasi yang karakteristiknya berbeda dengan organisasi formal. Sebab organisasi ini berada di tengah-tengah masyarakat dan merupakan norma perilaku, tuntutan, penyesuaian diri, dan adanya kepemimpinan yang formal. Struktur organisasi lembaga pendidikan merupakan konsep yang abstrak yang ada di dalam organisasi yang bisa disebut sebagai unit organisasi yang telah menemukan kebutuhan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Setelah itu, unit organisasi menentukan sumber daya manusia yang tepat untuk mengendalikan keorganisasiannya agar dapat mencapai visi misi kependidikannya. Contoh struktur organisasi di satu lembaga pendidikan. Kita masuk ke bab 4 yaitu manajemen kurikulum. Adalah sistem utuh dari perpaduan seluruh komponen tersebut dan saling berkaitan serta berhubungan. Kurikulum harus ditinjau secara komprehensif tanpa menganggap salah satu komponen lebih penting dari lainnya
Dikarenakan komponen tersebut penting untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Siklus kurikulum itu dapat dijalankan menerapkan 4 proses. Proses tersebut sama dengan proses manajemen umum, yakni perencanaan, organisasi, aktualisasi, serta pengawasan dan pengendalian. Kegiatan operasional ini sangat beragam dan semuanya bermuara pada berhasil atau tidaknya suatu institusi pendidikan memenuhi harapan dari pengguna jasa, yakni pada peserta pendidik dan pelatihan di institusi tersebut. Pengajuan dan pendapatan kurikulum ini dilaksanakan oleh beberapa proses dan pelaksanaan. Tahapan ini dijalankan secara konservatif, memerlukan waktu yang panjang. Hmm, Menurut Levin, 2005 memaparkan ada dua konsep penting terkait pelatihan manajerial institusi pendidikan, yakni tentang koherensi kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan kepelatihan, serta kesinambungan kurikulum yang bisa dipahami sebagai memberikan pendidikan dan pelatihan yang seimbang antara teori dan praktik. Pengembangan, desain, dan review kurikulum. Manajer kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dengan demikian perlu memiliki kriteria. Yang pertama, dapat menentukan skala prioritas. Yang kedua, dapat menjalankan manajemen kurikulum dengan mengacu pada kebutuhan peserta pendidik dan pelatihan. Yang ketiga, menganalisis manfaat dan risiko penggunaan teknologi sebelum membuat keputusan tentang penggunaannya dalam menjalankan manajemen kurikulum. Jaminan kualitas dan mutu pendidikan ini ada 4 komponen. Yang pertama, perencanaan kualitas. Yang kedua, jaminan kualitas serta kontrol kualitas dan peningkatan kualitas. Penjaminan ini dapat melakukan kegiatan operasional untuk menunjukkan konsistensi dalam pencapaian visi misi yang ditetapkan, serta dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh asesor. Bab 5, manajemen peserta didik. Yang pertama, pengertian peserta didik yaitu orang yang terdaftar dalam satu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik dari aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan dinamakan peserta didik. Ada beberapa pendapat yang lain mengartikan peserta didik. Menurut Adianto, peserta didik ini adalah subjek pendidikan yang punya potensi dan karakteristik masing-masing. Potensi yang dimiliki pun dikembangkan melalui proses pembelajaran yang ada di sekolah. Serta manajemen peserta didik dapat dikatakan sebagai bagian dari 4 pilar pembelajaran di sekolah. Manajemen peserta didik ini mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan bahwa peserta didik dalam kegiatan kurikulum maupun non-kurikulum. Tujuan dan fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Adapun fungsinya yaitu berkenaan dengan individual peserta didik, sosial peserta didik, dan penyaluran aspirasi serta harapan peserta didik, serta pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Prinsipnya yaitu mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan proses manajemen sekolah
Ketiga, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban visi dan misi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik yang diupayakan untuk sebagai sarana pemersatu siswa yang memiliki keragaman latar belakang dan perbedaan. Pendekatan manajemen peserta didik ada tiga diantaranya, pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Bab 6 kita akan membahas manajemen tenaga kependidikan. Adapun manajemen tenaga kependidikan yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pada bab 6 pasal 26 28 menyebutkan seorang guru harus memiliki potensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan usia dini yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, operasional, dan sosial. Tenaga kependidikan juga harus memiliki empat potensi tersebut, sehingga memiliki kemampuan pengetahuan sebagai tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar pada peserta didik. Standar pendidik dan kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat, jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidik tersebut mengikat kepada pihak-pihak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan untuk tunduk kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku mengatur standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya mendorong untuk terwujudnya pendidikan nasional. Tugas pendidik ada tidak hanya melakukan mengajar, tapi dia juga belajar sesuai dengan pendapat Trotter dalam Darling Mahmud Haidar pada tahun 2007. Guru harus belajar berdasarkan pengalaman dan minat keinginannya. Pemahaman guru tentang model dan pemodelan pembelajaran akan membantu kemahiran guru dalam mengajar. Tugas pendidik yaitu yang pertama ada orang yang berpartisipasi dalam penyelenggara pendidikan di satu pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam pendidikan. Dan tugas pendidikan ini merupakan proses dari pendidikan di sekolah yang meliputi pelayanan akademik dan administrasi. Pelayanan akademik ini lebih ditekan kepada tugas yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik yang telah penulis paparkan sebelumnya. Tugas dan tanggung jawabnya menyangkut layanan dalam proses pembelajaran siswa maupun layanan siswa yang berhubungan dengan perkembangan bakat dan minat sesuai dengan karakter siswa untuk dapat sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan bab 7 kita akan membahas tentang manajemen fasilitas pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wahyu Ningrum, fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha dalam konteks pendidikan. Fasilitas pendidikan ini adalah sarana prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. Semakin lengkap dan semakin memadai sarana dan prasarana pembelajaran memiliki di sebuah sekolah, maka memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Siswa akan merasa nyaman
dengan ditunjangnya fasilitas pembelajaran sesuai dengan niat belajar yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dan tentunya akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa tersebut. Adapun manajemen fasilitas pendidikan ini terbagi atas perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta pemanfaatan, pemeliharaan, dan inventarisasi. Bab 8, bab 7 kita akan membahas tentang manajemen landasan fasilitas pendidikan. Menurut Sanjaya, pada tahun 2009, fasilitas merupakan segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan peserta didik yang dapat mendukung kelancaran sekolah dan belajar peserta didik. Proses tersebut didasarkan pada pengelolaan sumber daya untuk mencapai satu tujuan yang produktif sesuai dengan perencanaan secara efektif dan efisien. Pembiayaan bab selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini adalah menitik beratkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Menurut Depdiknas pada tahun 2002, manajemen pembiayaan ini merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan pembiayaan yang meliputi perencanaan, pencatatan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Perencanaan biaya pendidikan ini adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di lembaga pendidikan. Pelaksanaan dalam pelaksanaan ini mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan serta mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan biaya ini harus benar dan efektif serta efisien. Pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan ini harus disertai dengan adanya kegiatan yang mengukur, membandingkan, dan menilai jauh mana alokasi biaya pada tingkat penggunaannya. Menurut Jones, pada tahun 1985, manajemen pembiayaan ini meliputi perencanaan keuangan, pelaksanaan, yakni pelaksanaan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat dan dievaluasi. Pengawasan ini sebagai proses kegiatan monitoring dalam rangka meyakinkan semua kegiatan organisasi, dalam hal ini lembaga pendidikan, terlaksana dengan baik serta dapat direncanakan. Selain itu, merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dan perbaikan bila ditemukan penyimpangan dan ketidaksesuaian yang akan mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Bab 9 yaitu manajemen mutu pendidikan. Mutu pendidikan yakni situasi yang produk pendidikan, mutu layanan pendidikan konsumen ataupun kondisi lingkungan. Mutu pelayanan ini berhubungan dengan kepuasan, sedangkan kondisi lingkungan adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi mutu. Menurut Umar pada tahun 2016, mutu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dikarenakan lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap situasi ataupun kondisi pada suatu lembaga pendidikan. Penerapan manajemen mutu pendidikan ini menurut Nurzain dalam bukunya pada tahun 2011 menjelaskan tentang analisis secara umum dan implementasi manajemen mutu di sekolah yang berfokus pada
implementasi manajemen kelembagaan, manajemen mutu kurikulum, dan implementasi manajemen pembelajaran serta lulusan. Bab terakhir kita akan membahas tentang mutu pendidikan dalam Permendikbud nomor 26 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dijelaskan bahwa manajemen mutu merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait kinerja sebuah organisasi dengan program peningkatan mutu. Dalam Permendiknas nomor 36 tahun 2009, penjaminan mutu adalah kegiatan sistematik dan terpadu yang merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan suatu pendidikan secara konsisten serta berkelanjutan untuk kepuasan stakeholder. Adapun standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan ketenaga kependidikan, standar lulusan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dan pembiayaan. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.